Perkenalkan, saya Demistian Nugraha. Saya mengabdi sebagai guru di pedalaman Sungai Mahakam, Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Setiap langkah di Longapari adalah perjuangan kecil yang menyala di tengah keterbatasan. Disinilah saya belajar bahwa pendidikan bukan sekedar tentang buku, papan tulis, atau nilai rapor, tetapi tentang ketulusan hati, keteguhan niat, dan keberanian untuk tetap menyalakan cahaya pengetahuan di tengah gelapnya keterisolasian. Seperti inilah perjalanan kami untuk menuju kecamatan terujung di Kabupaten Mahakam Ulu. Menantang riam yang ganas, menyeberangi arus yang deras, bebatuan tajam, dan kedalaman sungai yang tidak menentu. Perjalanan itu menjadi satu-satunya moda transportasi umum untuk tiba di Longapari. Longapari adalah daerah 3T, kecamatan yang terletak di perbatasan negara Indonesia-Malaysia, jauh dari pusat kota. Segala kebutuhan kami, dari ikan, sayur, hingga sembako, hanya bisa dikirim lewat jalur air karena tidak ada jalan darat yang layak. Cuaca sering jadi penentu, harga melonjak saat kemarau, dan di tengah kondisi tak menentu ini, kami tetap bertahan sambil mengajar di ujung negeri. Di pedalaman, pendidikan adalah harapan, dan saya tetap melangkah, tetap mengajar mereka, karena mereka pantas bermimpi. Di Longapari, listrik sangat bergantung pada BBM yang dikirim dari luar daerah melalui sungai panjang dan sulit dilalui. Saat cuaca buruk atau kemarau panjang, pengiriman BBM bisa tertunda berhari-hari, sehingga listrik menjadi sering padam. Untuk tetap bisa menyiapkan dan mencetak bahan ajar, saya menggunakan mesin dompeng sebagai sumber listrik cadangan. Jika BBM terbatas, listrik yang dinyalakan bergilir, namun mesin dompeng memastikan saya tetap bisa bekerja dan menyiapkan materi meski dengan keterbatasan listrik. Salah satu tantangan terbesar saya di Longapari adalah memastikan anak-anak tidak tertinggal pelajaran. Meskipun mereka sering harus membantu orang tua di ladang atau mendulang emas di hutan. Saat musim panen dan musim menugal tiba, banyak siswa yang absen bahkan berhari-hari. Oleh karena itu, saya harus rela mengantarkan materi pelajaran langsung ke rumah atau ladang-ladang mereka. Perjalanan tidak selalu mudah. Menyusuri sungai kecil, setiap langkah itu penuh lelah, tapi saya bertekad ilmu harus tetap sampai ke tangan mereka. Namun, ketika akhirnya saya menyerahkan buku pelajaran ke tangan mereka, saya melihat ada cahaya harapan yang terpancar dari mata anak-anak itu. Saat itulah saya merasa setiap langkah, setiap risiko, semuanya layak dijalani demi mereka tetap bisa belajar meskipun berada di daerah perbatasan. Tantangan lain di Longapari pada pembelajaran IPA yaitu keterbatasan alat laboratorium, sehingga saya membuat alam jadi ruang belajar sesungguhnya. Batu, daun, tanah, dan sungai menjadi media praktikum IPA yang sederhana namun bermakna. Anak-anak belajar menghitung kecepatan arus dengan stopwatch dan benda kecil yang diapungkan di aliran sungai. Mereka mencatat waktu sambil tertawa riang. Sementara itu, di jembatan kayu, batu dijatuhkan dan mereka memahami gerak jatuh bebas langsung dari pengalaman. Sungai bukan sekedar aliran sungai. Jembatan bukan sekedar penghubung kampung. Alam Longapari adalah laboratorium terbuka tempat anak-anak menemukan ilmu dan mimpi mereka.
Keterbatasan sumber gizi menjadi perhatian saya di sekolah. Banyak siswa yang hanya sarapan dengan mie instan karena bahan makanan segar sulit didapat. Nah, kamu sudah istirahat secara pribadi? Sudah. Ini apa? Es Es apa? es Oreo Tumis Oreo. Itu mie? geprek. Geprek. Untuk itu, saya mengadakan kegiatan menghitung kalori pada makanan, di mana mereka belajar menghitung nutrisi sambil meneliti makanan sehari-hari yang mereka makan. Perlahan, mereka mulai membawa makan bekal yang bergizi seperti nasi, sayur, ikan, dan telur. Olahraga sudah menjadi bagian dari keseharian di Longapari. Hampir setiap kampung memiliki lapangan voli sederhana, dan permainan ini menjadi favorit mereka. Melihat potensi itu, dengan pengalaman yang saya miliki, saya membimbing teknik dasar, strategi, dan kerjasama tim. Dari lapangan sederhana, mereka belajar kekuatan, kebersamaan, dan rasa percaya diri. Selain olahraga, sore hari juga menjadi waktu berharga untuk belajar bersama. Melalui Learning Club, anak-anak berkumpul, membaca, berdiskusi, dan mengasah keterampilan. Dari sinilah tumbuh semangat belajar yang berkelanjutan, bahkan di tengah keterbatasan. Kekurangan guru pendidikan agama Islam membuat saya harus mencari cara agar anak-anak tetap bisa mendapat pembelajaran agama. Di malam hari, saya membimbing mereka membaca Al-Quran sambil menanamkan nilai kejujuran, kesabaran, dan saling menghormati. Tidak berhenti di situ, saya juga turun membantu proses berjalannya asesmen nasional berbasis komputer dengan memfasilitasi 5 sekolah dasar di Kecamatan Longapari, baik yang datang dari Kampung Hulu Sungai Mahakam maupun kampung setempat. Semua difasilitasi agar bisa mengikuti asesmen dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman, Kepala SMP Negeri 1 Longapari. Bapak Demi Setianugraha telah mengabdi sekolah ini kurang lebih 10 tahun dengan penuh dedikasi. Kedisiplinan dan tanggung jawabnya beliau dikenal sangat disiplin dan selalu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tepat waktu. Dalam mengajar, beliau kreatif sekali, inovatif, pembelajaran dan administrasi dilaksanakan secara tertib dan konsisten. Sehingga kami menyampaikan banyak terima kasih atas dedikasi dan apresiasi beliau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semangat itu, saya menanamkan kebiasaan sederhana yang kami sebut 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kebiasaan ini menjadi pijakan karakter bagi anak-anak perbatasan agar tumbuh sehat, disiplin, dan berakhlak mulia. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bukan hanya rutinitas, melainkan cara hidup yang membentuk generasi tangguh dan berdaya. Sekian dari saya, salam hangat dari penghujung negeri.